Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini sampai ayat ke 21 ya. 21 dan 22. Tentang tauhid uluhiyah, ya, keesaan Allah dalam hal ibadah, ya. Jadi mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Ada pengecualian. Semua ibadah hukumnya haram, kecuali yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Silakan dibaca ayatnya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Satu lagi tuh. Ayatnya dua ayat. Alladzi ja'ala lakumul arda firasaw was samaa'a bina'aw wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia. Jadi kalau masih merasa jadi manusia gitu, ini disebut sama Allah, dipanggil oleh Allah, ya. Wahai manusia, ibadahilah Rabbmu yang telah menciptakanmu
Ada perintah suruh beribadah. Jangan nanti kalau ada setan ngomong bilang ahli ibadah juga banyak masuk neraka. Orang ada perintahnya di sini. Beribadahlah kepada Allah, kepada Rabbmu, kepada Allah. Gitu. Iya, dia beribadahnya salah, ya iyalah masuk neraka. Kalau beribadahnya enggak kepada Allah, pasti masuk neraka. Maka beribadahnya hanya kepada Allah. Ibadahilah Rabbmu yang telah menciptakanmu. Karena yang menciptakan kita Allah, maka kita beribadahnya kepada Allah. Ibadahilah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Orang-orang sebelum kita juga beribadah. Bahkan ibadahnya lebih berat dibandingkan kita. Kita mah sholatnya siang 2 kali, malam 3 kali, gitu kan? Siang itu Zuhur dan Asar, malam itu Maghrib, Isya dan Subuh. Kalau orang dulu malam aja sepanjang malam, kapan tidurnya? Kita ringan. Ayat selanjutnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Ya, hamparan, kayak tikar tuh. Di hamparan gitu. Dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan. Allah yang menurunkan hujan. Makanya jangan marah-marah kalau turun hujan. Ada lagi yang ngatur-ngatur hujan, gaya doang ngatur-ngatur. Bawang hujan. Udah sampai kusuk bener. Gitu. Ngatur-ngatur hujan, ngatur-ngatur Allah. Gitu. Ini orang-orang yang begini orang nggak beres semua itu. Hujan diatur. Allah sudah mengatur hujan itu dengan kehendaknya dan bermanfaat. Gitu. Bermanfaat. Coba kalau kita mau mikir lah di Jakarta yang gampang, kenapa sih kebanjiran begitu? Air tanahnya disedot terus, makanya dikasih Allah banyak-banyak. Masukin ke tanah lagi, gitu. Jangan dibuang ke laut. Gitu. Mikir. Itu semua itu gedung-gedung, emang dia nggak nyedot air dari bawah? Gitu nggak? Kira-kira kalau pump cukup nggak? Nggak cukup. Pasti dia nyedot dari bawah. Nah kan Allah Maha tahu. Kita butuh air banyak, gitu ya. Butuh air banyak. Jangan sok ngatur-ngatur. Mindahin hujan katanya. Pelongo. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan. Dengan hujan itu ada buah-buahan. Kebun saya aja pisangnya kan bagus jadinya tuh ya kan. Bisa udah makan 2 kali kita pisang tuh, betul nggak? Disiram hujan tuh. Sebagai rizki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Jangan bikin sekutu. Kalau udah nyembah Allah sudah satu saja Allah. Taatnya kepada Allah, beribadahnya kepada Allah. Enggak usah beribadah kepada yang lain. Ikuti saja petunjuknya Rasulullah SAW dan para sahabat serta ulama-ulama yang menjalankannya. Gitu. Allah menjelaskan keesaan uluhiyahnya, bahwa dialah yang menganugerahkan nikmat kepada hamba-hambanya. Jadi itu adalah nikmat, anugerah dari Allah, bahwa kita bisa menyembah Allah. Kita bisa sujud tuh subuh sujud gitu berjamaah. Oh itu mah anugerah paling agung. Udah nggak ada lagi anugerah yang paling agung. Ya, kita bisa sujud
sama imam gitu, sujud bareng-bareng. Bersyukurlah kita bisa sujud. Itu anugerah itu. Serta menyempurnakan bagi mereka nikmat lahir maupun batin. Nikmat lahir dan batinnya disempurnakan oleh Allah. Dia menjadikan bagi mereka bumi yang terhampar seperti tikar, sehingga dapat ditempati dan dihuni, dan dikokohkan dengan gunung-gunung yang tinggi menjulang. Meletus tuh gunung apa? Semeru tuh ya. Kenapa? Ngasih peringatan sama orang-orang sekitarnya. Kau beribadahnya sama Allah. Beribadahnya sama Allah. Enggak usah tuh gunung dikasih pala kebo, enggak usah. Gunung tidak perlu pala kebo. Gitu. Gunung itu butuhnya dirawat. Gitu. Makanya kalau kita naik gunung nggak boleh buang sampah sembarangan. Kantong plastik apa bawa lagi turun. Gitu. Kita masak mie instan di atas, turun dibawa lagi. Gitu. Itu di surat Asy-Syams, was-samaa'i wa ma banaha, dan langit serta pembangunannya. Ya. Yaitu dijadikannya langit sebagai atap. Sebagaimana dia Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anbiya ayat 32. Ya. Surat Al-Anbiya ayat 32. Surat keberapa? 21. Makanya ceritain para nabi ya. Kisah-kisah para nabi hafalkan. Ceritakan kepada anak kita tentang Nabi Nuh, Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Cerita. Jangan cerita yang aneh-aneh. Oh, itu jadi wali Allah bisa terbang gitu. Enggak usah cerita-cerita yang kayak gitu. Enggak jelas itu. Cerita yang jelas aja para nabi. Wali Paidi. Sudah ketemu ayatnya 32 ya. Silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha wa hum an ayatiha mu'ridun. Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap terpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain. Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha, dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Allah yang pelihara, enggak usah khawatir. Iya. Makanya kita kalau itu suka lihat tuh langit tuh ya, ke atas lihat tuh. Maka ada ayat lanjutannya tuh, wahum an ayatiha mu'ridun, namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu. Tanda-tandanya apa? Matahari di situ ada, bulan ada, angin, bahkan awan itu berbentuk aneh-aneh. Dilihat tuh awan, kalau sore kita lihat gitu ya. Itu tanda-tanda kebesaran Allah semua, supaya kita tunduk dan taat kepada Sang Pencipta. Gitu. Jangan tunduk sama yang lain. Karena Allah lah yang menciptakan segala sesuatunya ya. Wa anzala lakum minas samaa'i ma'an, dan Dia telah menurunkan air hujan dari langit bagi mereka. Dengan langit di sini adalah awan yang turun ketika mereka membutuhkan. Jadi Allah tahu kita butuh hujan. Bahkan kalau kita enggak turun-turun hujan tuh, kita sholat minta hujan. Sholat apa? Surat Istiqo. Istisqa. Iya. Sholat minta hujan. Turki kan habis ya di itu Turki kemarin ngadain surat minta hujan. Ini udah enggak hujan-hujan, bikin sesajen, ngabisin duit aja bukannya sholat. Orang Islam itu enak, ibadahnya gratisan. Ibadahnya gratis, nggak perlu pakai biaya. Wudu aja gratis.
orang lain, agama lain itu beli sesajennya itu. Itu saya kedatangan tamu kemarin itu cerita tuh, kalau di Bali orang mau ibadah, kalau cuma 200.000 kurang gitu. Kamu cara ngapain bisa Bikin segala macam itu, ya kan? Kita enggak. Yang gratis saja sholat subuh gini, tinggal datang doang, nggak mau, gitu, ya kan? Nggak mau. Lalu dia mengeluarkan untuk mereka buah-buahan dan tanaman seperti yang mereka saksikan sebagai rezeki bagi mereka, dan juga ternak mereka. Jadi keluar tumbuh-tumbuhan karena hujan. Ada hujan, kalau hujan itu rumput langsung tumbuh hijau begitu ya. Siapa yang nanam gitu ya kan? Ada lagi buah cenet, gitu ya kan? Bingung saya itu, nggak ada yang nanam. Gitu, kali ya yang kan? kering aja begitu hujan langsung ada ikan. Tahu buah cenet? Nggak tahu. Ciplukan. Aja kali ciplukan kali ya. Iya, cenetan ya gitu. Bercari. Di sawah itu turun hujan, dia air ngembeng, tiba-tiba ada Ikan. ikannya. Siapa yang nanemin itu, ya kan? Betul. Begitulah. Ya. Belajar. Tahu dari mana ikannya ya? Kemudian di surat Al-Mu'min ayat 64, Al-Mu'min sama Al-Mu'minun beda itu. Gitu nggak? Al-Mu'min dengan Al-Mu'minun. Kamu milih yang mana itu? Ada dua tuh, Al-Mu'min dan Al-Mu'minun. Nah, kamu nggak hafal dah tuh. Belum hafal tuh, ya kan? Al-Mu'min surat keberapa? Tadi deket-deket itu Al-Mu'min itu 20 berapa? Al-Mu'minun 23. Iya. Al-Mu'minun 23. Al-Mu'min berapa? Betul. Gofir, surat Gofir. Kalau nggak ada mukmin di situ. 40. Lu kok kafir di sini? Ya iya, kamu nyari nggak bakal ketemu juga, makanya diapalin. Ya, Al-Mu'min itu surat Gofir. Jadi sama dengan surat Ghafir Al-Mu'min. Maka saya bilang apalin judul surat, kalau nggak mau diadab dikubur. Dah, judul surat. Surat ke-111. Surat apa tuh? Al-Lahab. Aduh, kacau dah. Ya, kacau. Surat Al-Mu'min ayat 64. Ya, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 64 ya. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a bina'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Allah lah yang menjadikan bumi untukmu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentukmu lalu memperindah rupamu serta memberikan rezeki dari yang baik-baik. Demikianlah Allah Tuhanmu Maha Suci, Allah Tuhan seluruh alam. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a bina'an. Allah lah yang menjadikan bumi untukmu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap. Sekarang kita menetap di atas bumi. Makanya jangan berlagu, nanti kau akan ditetapkan di perut bumi. Ya kalau orang udah mati, ya kan? Ditaruh di mana?
Di perut bumi. Sekarang kita di atas bumi. Makanya jangan belagu. Nggak usah belagu. Nggak usah sombong, gitu ya kan? Baru punya motor kreditan aja sombong, ya kan? Kreditan. Sombong. Dan membentukmu lalu memperindah rupamu. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Dan membentukmu lalu memperindah rupamu. Makanya dari bumi itu banyak buah-buahan yang untuk memperindah wajah. Tuh. Sampai bengkoang aja digini-giniin. Ada lagi matanya pakai timun. Ya, itu kan. Supaya apa sih? Supaya memperindah rupa gitu. Kalau monyet mah dikasih bengkoang juga tetap aja dia nggak bagus, gitu kan? Gitu, makanya bersyukur, gitu ya. Berwudu, bercahaya, ya kan? Serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Ingat tuh, bahwa Allah memberikan rezeki kepada manusia semuanya baik, tinggal caranya yang mengambil. Ada orang pencuri ini 1 juta, nyuri 1 juta, sesungguhnya dia rezekinya baik. Cuma caranya dia nyuri. Padahal rezekinya segitu. Udah dapat itu ya. Sudah ada. Ya. Maka nggak usah pakai cerita pengen nyolong, pengen korupsi, pengen nipu, nggak usah cerita. Itu memang rezeki kita, cuma cara kita mendapatkannya. Cara mengambilnya. Halal dan haram itu caranya. Kalau Allah itu sudah memberikan rezeki yang baik, baik. Nggak pernah Allah menurunkan rezeki kepada hamba-hambanya itu yang buruk-buruk, nggak pernah. Allah itu maha baik, maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi rezeki yang baik-baik. Tinggal kitanya mencari dengan cara yang baik. Demikianlah Allah Tuhanmu maha suci, ya, maha suci Allah Tuhan seluruh alam. Allah itu maha suci. Enggak ada rezeki yang diturunkan Allah yang buruk-buruk, enggak ada. Tinggal kitanya, ya. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ia menceritakan, "Qultu ya Rasulullah, ayyud dzambi a'zamu 'indallah?" Qala an taj'ala lillahi nidaan wa huwa khalaqaka. Aku pernah bertanya. Ibnu Mas'ud bertanya, "Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah?" Beliau menjawab, "Engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Dialah yang menciptakanmu." Kemudian hadis yang ini dilanjutkan, "Atadri ma haqqullahi ala ibadihi?" Tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya? Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Yaitu mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi beribadah hanya kepada Allah. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqulanna ahadukum." Janganlah salah seorang dari kalian mengatakan, "Masya Allah wa sya'a fulana." Atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Gitu. Jadi ini kan karena Allah dan karena dia. Itu nggak boleh. Gitu. Sudah semuanya karena Allah. Walakin liyaqul, akan tetapi hendaklah dia berkata, "Masya Allah tsumma masya Allah fulana." Hendaklah ia mengatakan atas kehendak Allah, ya. Kemudian kehendak fulan, ya. Jadi dengan ayat ini kita tahu beribadah hanya kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijadikan oleh Allah ahlul ibadah, ahlul ilmi, dan ahlul syurga, ahlul jannah. Dan Allah berikan rahmat kepada keluarga kita, dan Allah masukkan kita ke dalam surga Adan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.